Kalau kita ngomongin perang atau ketegangan geopolitik, banyak orang pasti panik. Bayangkan ini, berita perang di Timur Tengah makin intens. Harga minyak melonjak tajam. Pasar saham global mulai goyah. Dan semua orang mulai mencari tempat berlindung buat uang mereka. Banyak yang otomatis nebak dan bilang, wah, emas pasti terbang nih. Jujur, itu memang masuk akal. Tapi, coba perhatikan data akhir Maret 2026 kemarin. Ada satu aset yang sinyalnya jauh lebih konsisten dan diam-diam berpesta di tengah kekacauan, yaitu dolar Amerika Serikat. Pada hari Jumat 27 Maret 2026, indeks dolar yang sering kita sebut sebagai DXY bertengger di kisaran 100,15 sampai 100,17. Bahkan dari beberapa laporan pasar, dolar mencatat kenaikan bulanan sekitar 2,57%. Dan ini adalah laju kenaikan terbesar sejak pertengahan tahun lalu. Ini angka yang masif banget guys. Apalagi untuk ukuran sebuah indeks mata uang di tengah ketidakpastian perang. Kenapa bisa gitu kok? Kenapa harus dolar? Jawabannya bukan cuma satu. Sebagai orang yang lama belajar dan sudah lama menganalisa instrumen bisnis, saya melihat dolar ini bukan sekedar mata uang suatu negara. Dolar sendiri adalah infrastruktur keuangan global. Jadi ketika pasar lagi panik-paniknya, hal pertama yang lagi dicari oleh investor raksasa itu adalah likuiditas, yakni aset yang bisa dijual beli dengan sangat cepat, bisa dijadikan jaminan dan diterima di seluruh penjuru dunia. Dan di titik itulah dolar selalu menang, karena dia paling usable. Dan di saat yang sama, konflik Timur Tengah di bulan Maret 2026 ini bukan sekedar headline politik biasa. Ada ancaman nyata terhadap suplai energi dan jalur pelayaran krusial seperti Selat Hormuz yang bisa mengganggu suplai minyak dunia. Jadi pertanyaannya, gimana persisnya rentetan kejadian perang di Timur Tengah ini bisa jadi bensin yang bikin nilai dolar makin terbang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Chapter 1, Perang, Minyak, dan Ketakutan Pasar. Untuk memahami kenapa dolar ini bergerak, kita wajib mengerti dulu apa sih pemicu utamanya. Dalam beberapa minggu sebelum 29 Maret 2026, ketegangan perang antara Iran, AS, dan Israel benar-benar menjadi pusat perhatian dunia. Laporan breaking news terus bermunculan, menunjukkan eskalasi yang bukan cuma soal saling serang, tapi resiko bahwa konflik ini bisa merembet ke jalur energi dan perdagangan global. Satu kata kunci yang terus-terusan diulang oleh analis adalah Selat Hormuz. Ini adalah jalur sempit tapi sangat fatal untuk pengiriman minyak dunia. Ketika ada ancaman sekecil apapun di selat ini, pasar otomatis langsung memasukkan yang namanya risk premium pada harga energi. Buktinya, dalam laporan pasar tanggal 16 Maret 2026, harga minyak jenis WTI langsung terbang hampir $100 per barelnya. Dan angka ini jadi bukti betapa sensitifnya pasar dengan isu suplai minyak ini. Lalu apa hubungannya perang ini sama sentimen pasar yang risk off atau mereka menghindari resiko? Simpelnya begini, perang berskala regional yang menyenggol isu energi punya dua efek domino yang mematikan untuk ekonomi. Pertama, dia bisa mengerek biaya energi dan memicu inflasi impor di banyak negara. Kedua, ketidakpastian ini bisa bikin biaya produksi naik dan permintaan makin melemah. Dan kombinasi dua hal ini otomatis bikin investor makin ketakutan. Mereka akhirnya berbondong-bondong mengurangi aset risiko dan mencari aset yang aman dan liquid. Begitu triliunan dana dari aset risiko ini ditarik keluar, uang sebanyak itu mau diparkir di mana? Dan ujung-ujungnya uang ini akan masuk ke ekosistem dolar. Chapter 2, Rahasia Safe Haven. Kenapa harus dolar? Banyak orang yang menyederhanakan fenomena ini dengan bilang, oh, orang lagi takut tuh, makanya belinya US dollar. Pernyataan itu benar, tapi buat saya itu kurang lengkap. Biar lebih masuk akal, kita harus melihat dolar itu sebagai sebuah jaringan sistemik, bukan cuma tumpukan uang kertas. Riset dari berbagai bank sentral menemukan pola yang berulang. Setiap ada guncangan risiko global, dolar cenderung menguat karena adanya flight to safety sekaligus flight to liquidity. Orang-orang cenderung mencari aset yang aman dan liquid. Dan di masa krisis, institusi keuangan raksasa itu butuh aset yang gampang dipakai untuk bayar kewajiban atau sekedar memenuhi margin call. Dan dolar punya kapasitas raksasa untuk itu. Instrumen dolar dari pasar uang sampai treasury itu ekosistemnya sangat dalam. Investor global bisa mindahin dana berskala jumbo tanpa bikin pasarnya nge-freeze atau macet. Dan ada satu lagi faktor kebiasaan sistem. Banyak banget utang lintas negara dan kontrak komoditas yang dihitungnya pakai dolar. Apalagi kalau perangnya bikin harga minyak melambung. Perlu diingat, komoditas utama dunia itu selalu dihargai pakai dolar. Dan ketika harga minyak mahal, negara-negara pengimpor energi otomatis butuh lebih banyak dolar untuk bayar tagihan impor mereka. Dan di saat bersamaan, aliran modal ke negara berkembang malah melambat karena investor lagi tarik dana. Inilah kenapa permintaan dolar itu datang dari segala arah saat terjadi krisis geopolitik. Nah, secara teori ini memang masuk akal banget. Tapi biar kalian nggak cuma dengerin teori, yuk kita lihat langsung bukti nyatanya dari jalur transmisi pergerakan DXY di bulan Maret 2026. Chapter 3,
dari headline perang ke grafik DXY. Oke, sekarang kita connect the dots langsung ya, secara mekanis biar kita bisa langsung lihat polanya. Langkah pertama, ketegangan perang meningkat, otomatis harga energi naik tajam dong. Akibatnya, market langsung menghitung ulang potensi inflasi yang bakal bertahan lebih lama. Nah, investor jadi mikir 2 kali kalau berharap suku bunga bakal cepat turun. Dan langkah kedua, karena mereka takut inflasi, investor mulai cabut dari posisi aset berisiko. Mereka butuh tempat untuk parkir dana darurat, dan dolar masuk merebut kembali peran safe haven-nya di tengah aset lain yang lagi berdarah-darah di awal Maret 2026. Langkah ketiga, mata uang negara berkembang mulai tertekan. Bank sentral otomatis panik merespons dong, dan narasi kekuatan dolar makin tak terbendung. Semua jalur transmisi ini terekam jelas di grafik DXY. Coba kita perhatikan angkanya. Pada 2 Maret 2026, indeks dolar masih di 98,38. Di pertengahan bulan 13 Maret sudah tembus 100,36 dan sempat menyentuh titik tertinggi di 100,54. Lalu akhirnya stabil di 100,15 pada akhir bulan. Artinya apa? Selama bulan Maret yang penuh gejolak, tembak-tembakan dan rudal di mana-mana itu, dolar justru merangkak naik. Ini bukti bahwa dalam krisis yang menggabungkan geopolitik dan energi, dolar mendapat 3 dorongan roket sekaligus. Pertama, permintaan aman atau dolar karena safe haven, kedua permintaan likuiditas, dan ketiga permintaan untuk transaksi energi. Nah, kita ngelihat fakta bahwa dolar lagi kuat-kuatnya. Pertanyaan yang paling penting buat kita yang nonton dari Indonesia ini adalah apa dampaknya ke dompet dan ekonomi kita yang ada di Indonesia. Chapter 4, efek domino ke Indonesia dan gimana sih kesimpulannya? Sebagai seorang praktisi dan pengusaha, saya selalu dapat pertanyaan seperti ini. Coach Steven, dolarnya naik terus dampaknya kita ke Indonesia, pengaruhnya apa tuh? Dampak pertamanya yang paling terasa langsung adalah di nilai tukar rupiah dan biaya impor kita. Media-media mencatat bahwa awal Maret 2026 kemarin, rupiah kita sempat tertekan sangat berat, bahkan nyaris menyenggol level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika. Kalau biaya impor bahan baku mahal, ujung-ujungnya harga barang yang kita beli sehari-hari juga bisa ikut naik. Dampak kedua bisa dilihat dari respon kebijakan moneter dari negara kita. Untuk menahan gempuran dolar ini, Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur pada tanggal 16-17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75%. BI secara terang-terangan bilang bahwa ini dilakukan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akibat memburuknya kondisi global gara-gara perang. Nah, kalau bank sentral udah memasukkan perang sebagai faktor utama untuk menahan suku bunga, itu artinya tekanan US dollar ke ekonomi kita sudah dianggap sangat serius dan nyata. Jadi kesimpulannya guys, kenaikan US dollar di akhir Maret 2026 itu bukan anomali atau kebetulan, tapi itu adalah mekanisme murni dari sistem keuangan global saat merespons risiko tinggi. Dan buat kita yang paham soal pola ini, itu penting banget. Kenapa? Supaya kita bisa bedain nih, mana market yang cuma panik sesaat, dan mana yang merupakan pergeseran tren untuk jangka panjang atau long term. Nah, kalian sendiri gimana? Ada yang sempat pegang US dollar atau justru lagi was-was nih nungguin efek inflasinya? Nah, coba share pendapat dan strategi kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang merasa konten ini bermanfaat buat meningkatkan kemampuan finansial kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Steven Anderson dan sampai jumpa di analisa market berikutnya. Salam cuan.